Selamat datang di channel Sarjana Anime. Hari ini kita akan membahas alur cerita anime Bouchigiri episode 3. Pasang handset kalian dan kencangkan volume HP kalian. Siap-siap untuk menyelami dunia fantastis yang akan membuatmu terpaku di layar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten lainnya. Pada episode sebelumnya, Marito mengajak Araji untuk bergabung ke Shiguma Squad dan Arajin mencoba menolak. Namun Mahoro meminta tolong kepada Arajin untuk bergabung ke Shiguma Squad. Arajin yang jatuh cinta kepada Mahoro tidak bisa menolak dan mengiyakan untuk bergabung ke Shiguma Squad. Pada episode ini, Matakara yang ingin menghampiri Arajin untuk memberitahu bahwa Ken ingin mengajak Arajin bergabung ke Minato Kai. Namun si Marito mengungkapkan bahwa Arajin telah setuju masuk ke Shiguma Squad. Dan saat ini Arajin milik Marito. Jabu sedikit kesal bahwa Arajin bergabung ke Shiguma Squad. Matakara pun menanyakan kepada Arajin kenapa dia bisa bergabung. Matakara mengingatkan kepada Arajin bahwa mereka bisa berlatih bersama dan menjadi Honki Person. Lalu Marito memotong pembicaraan itu, lalu menjelaskan bahwa Arajin saat ini sudah bergabung dengan Shiguma Squad. Jika Matakara menginginkan Arajin, coba untuk merayu Arajin bergabung ke Minato Kai, namun Arajin hanya bisa berdiam saja. Marito pun pergi membawa Arajin ke markas Shiguma Squad. Terlihat di markas NG Boys, ada dua orang anggota ini sedang membicarakan setoran uang hasil memalak mereka yang tidak memenuhi target. Dan membicarakan kemarin 3 anggota giginya dibikin patah oleh ketua mereka yaitu Emperor karena tidak mencapai target setoran hasil memalak. Terlihat Emperor yang sedang berbicara membahas perseteruan antara Marito dan Shiguma Squad. Dan Ken ketua dari Minato Kai. Emperor juga ingin mendamaikan mereka berdua. Dua anggota yang berada di luar terkejut karena Emperor berbicara sendiri. Scene lain berpindah di markas Shiguma Squad. Hagure yang sedang memberitahu informasi mengenai Shiguma Squad. Hagure menceritakan persaingan puncak SMA Ichi antara Iki Union dan Minato Kai. Lalu diceritakan juga pemimpin Minato Kai, yaitu Ken, yang mengalahkan pemimpin Iki Union hanya 1 pukulan. Dan saat ini Jin Marito yang menjadi pemimpin, lalu mengganti namanya yang sebelumnya Iki Union sekarang menjadi Shiguma Squad. Hingga saat ini Shiguma Squad telah berjaya. Terlihat Aranji yang sudah bosan dari tadi untuk mendengarkan penjelasan dari Hagure, di mana Aranji bergabung dengan Shiguma Squad demi Mahoro, dan Arajin berpikir dia tidak ingin masa mudanya dipenuhi perkelahian. Marito mengajak Araji untuk pergi, lalu Arajin setuju untuk ikut. Diperlihatkan Marito yang selalu bernyanyi di setiap langkahnya, dan Arajin bertanya kepada Jabashiri kemana mereka akan pergi. Namun Jabashiri hanya memasang muka yang menyeramkan. Marito memberitahu bahwa semuanya sudah siap dan Araji bertanya, mereka akan kemana? Lalu Marito memberitahu bahwa mereka akan pergi ke pesta penyambutan untuk Aranji. Terlihat senyum bahagia Arajin ketika Marito sudah menyiapkan pesta pora. Lalu terlihat 3 orang itu sedang memalak uang dan memukulinya. Namun saat membuka dompet orang itu hanya ada 1.000 yen. Mereka harus mencapai target 3.000 yen untuk diserahkan kepada Emperor. Tidak lama salah satu dari mereka dihantam oleh tendangan Marito. Lalu memberitahu bahwa berani sekali mereka memalak anak-anak dari sekolahan Marito. Dan Aranji mengingat mereka bertiga yang telah mengejarnya saat di tempat bermain game. Jabashiri tidak menyangka bahwa anak NG Boy sampai ada di sini. Marito juga mengungkapkan bahwa Shindo Akuntaro atau Emperor yang dulu diasingkan dari Minato Kai kini menjadi ketua dari NG Boy. 2 orang itu pun mengeluarkan pisau. Semua orang terkejut. Namun untuk Marito itu bukan apa-apa. 1 orang NG Boy yang mengungkapkan sambil gemetaran bahwa dia melakukan semua ini terpaksa karena kalau tidak mereka akan dihabisi oleh Emperor. Sambil berlari untuk menyerang, tetapi dengan mudah Marito menumbangkan hingga terpental. Temannya terkejut, namun tiba-tiba dihantam tendangan oleh Marito hingga terpental juga. Dan Marito menitipkan salam untuk Emperor. Jangan sampai ke bawah suasana peperangan antar geng. Senya mengagumi Marito yang sangat kuat. Dan Jabashiri mengungkapkan bahwa ini bukanlah apa-apa bagi Marito. Lalu Marito mengembalikan dompet orang yang dipalak tadi. Dan meninggalkan tempat itu. Diperlihatkan Mahoro yang sedang melakukan rekaman panggilan. Bahwa Mahoro mengajak kakaknya pergi ke Teluk Hama. Dan mengajaknya bertemu di kafe. Matakara terlihat ingin mengajak Mahoro berbicara sejenak mengenai apa benar Mahoro yang mengajak Aranji bergabung ke Shiguma Squad. Namun Mahoro enggan menanggapinya hingga Matakara menarik Mahoro.
Tetapi dia meminta untuk lepaskan tangan Matakara yang kotor itu. Matakara tidak ingin melepaskan genggaman itu kecuali dia berbicara jujur. Namun Mahoro berteriak kencang hingga membuat kuping Matakara terasa sakit. Scene berpindah pada pesta Shiguma Sekuat. Marito memperkenalkan Aranji yang baru saja bergabung dengan Shiguma Sekuat kepada seluruh anggota. Marito memberitahu bahwa tinjuan Aranji ini sangat kuat dan anggota lainnya sangat penasaran dengan kehebatan Aranjin. Namun Aranjin malah mencari cewek karena dia beranggapan di pesta pora pasti banyak cewek. Lalu Marito membuka tradisi pesta penyambutan yang disebut permainan Jangan Alihkan. Semua orang bersorak gembira. Aranjin masih bingung apa yang akan dilakukan mereka sembari berharap agar ada cewek-cewek yang datang ke pesta ini. Lalu pemenang dari permainan ini akan mendapatkan hadiah kebab maji selama 1 tahun. Marito menyebutkan bahwa yang sebelah kalian adalah lawan. Lalu mereka melakukan gunting batu kertas secara berpasangan. Permainan ini dimulai, terlihat dia mendapatkan batu, lalu melayangkan tinjuan. Aranji terkejut karena menurutnya ini bukanlah pesta pora, melainkan pesta tonjok. Marito pun bertanya pada Aranji apakah dia sudah paham tentang permainan ini. Aranji berpendapat ini berbeda dari permainan yang normal. Diperlihatkan ketika Jabashiri menang, dia melayangkan benturan kepala hingga lawannya bercucuran darah. Marito berteriak dengan semangat ketika semua sudah terkapar. Yang masih bertahan saat ini hanya 2 orang. Lalu Marito mengajak Aranjin untuk bermain, tetapi Aranjin beralasan dia hanya ingin menonton. Marito pun merayu Aranjin untuk pamerkan tinjuan yang kuat itu. Senya bersemangat untuk menerima tantangan itu. Marito akan menunggu Aranjin di final, dan terlihat Aranjin sudah memasuki arena. Aranjin pun menyuruh Senya untuk bergabung. Lalu Senya mengatakan bahwa Aranjin selalu bergantungan padanya untuk mendapatkan kemenangan. Jabashiri maju untuk menantang Aranjin, namun dia ditahan oleh Auta, karena dia yang akan melawan Aranjin terlebih dahulu. Diceritakan bahwa Autan dulunya dari ketua unit serangan. Melawan Auta, Aranjin merasa seperti putus asa, dan dia menyesali bergabung dengan Shiguma Sekuat. Dia memohon kepada Senya untuk membantunya. Senya pun setuju untuk membantunya. Namun Aranjin masih tidak percaya diri. Jika dia kalah suit, maka matilah dia. Permainan dimulai dan Aranjin kalah dalam suit. Lalu dia dan Senya bersiap untuk menerima tinjuan dari Auta. Ketika Auta akan meninju, terlihat muka Aranjin yang panik. Namun kepala Aranjin dipegang oleh Senya, dan tepat tinjuan itu mendarat di wajah Aranjin. Terlihat tangan Auta terjadi retakan pada bagian jari. Dan wajah Aranjin tidak mengalami luka. Semua orang yang melihat itu terkejut, sekeras apa kepala Aranjin. Dan hanya Marito lalu Aranjin yang mampu menahan pukulan dari Auta. Hagure pun heran, padahal tinjuan Auta bahkan mampu menghancurkan beton. Tetapi tengkorak kepala Aranjin mampu menahannya. Hagore selaku wasit menunjuk Aranjin sebagai pemenangnya. Senya pun bergembira bahwa mereka menang. Marito memberi pujian kepada Aranjin dan menyinggung bahwa lemahnya Auta. Auta pun pergi untuk ke toilet, lalu terlihat tangan Auta yang memar. Kali ini saatnya Jabashiri yang melawan Aranjin. Di mana dia sudah menunggu momen ini. Aranjin pun mengeluhkan kepalanya yang sudah tidak kuat menahan tinjuan. Ketika suit dimulai, kali ini Aranjin yang menang. Hal ini membuat Aranjin percaya diri dan ingin memberinya tinjuan lemah agar dia kalah. Aranjin pun mengambil posisi siap menyerang. Dia mulai meninju. Terlihat matanya terlalu fokus pada bola mata yang memantulkan wanita yang sedang berjalan. Dan tinjuan itu pun mendarat dengan lemah di muka Jabashiri. Tetapi Hagure terkejut bahwa gerakan yang dilakukan Aranjin adalah salah satu dari 7 teknik mematikan yang diwariskan di Changju. Teknik itu bernama Wulong Panda. Hagure menjelaskan saat melepaskan semua energi dalam tubuh dan menyerang menggunakan gaya sentrifugal. Dengan sialnya Aranjin menjadi pemenangnya. Terlihat Marito lompat dari tempatnya dan menunggu momen ini sudah lama. Terlihat wajah Aranjin pucat. Aura pembunuh Marito keluar dan menganggap bahwa kali ini tengkorak kepalanya akan hancur. Lalu Senya memberi semangat Aranjin untuk menunjukkan betapa kerasnya kepala Aranjin. Marito juga mengungkapkan alasannya bahwa dia menyukai Aranjin karena aura tinjuan dia yang kuat dan merasakan honki dalam dirinya. Pada saat permainan akan dimulai, Aranjin merasakan perutnya yang sakit.
lalu izin untuk pergi ke toilet. Terlihat di dalam toilet ada Auta yang sudah tergeletak dan dipenuhi luka-luka. Hagure menunjukkan ban milik Minato Kai yang ditemukan tepat di samping Auta tergeletak. Jabashiri mengajak Marito untuk menyerang Minato Kai, namun Marito tidak percaya jika Ken pelaku dari taktik licik ini. Terlihat di jalan Hagure menjelaskan bahwa Marito dan Auta berteman sejak SMP. Mereka sering disebut God King dan selalu bertarung. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Auta dia adalah Ken, pemimpin dari Minato Kai. Namun Marito yakin dia bukanlah dalang di balik ini. Sesampainya Arajin kembali ke rumah, Arajin melihat ada Mahoro di sana. Mahoro ingin mengucapkan terima kasih karena Arajin telah bergabung dengan Shiguma Squad demi dirinya. Lalu Arajin mengungkapkan bahwa dia akan keluar dari Shiguma Squad. Dan tiba-tiba, Arajin ditampar oleh Mahoro karena Mahoro ingin Arajin menjadi ketua Shiguma Squad dan menggantikan Marito. Lalu Mahoro meminta tolong untuk melakukannya demi Mahoro. Seketika Arajin baper dan menyetujuinya. Mahoro senang karena rencananya berjalan. Dia ingin kakaknya bersamanya terus. Di kamar sambil melihat pertarungan tinju, Arajin pun berlatih. Lalu dia bertanya pada Senya bagaimana agar penggabungan mereka semakin kuat. Mendengar ucapan Arajin, sontak membuat Senya terkejut. Lalu Arajin menjelaskan kembali bahwa dia ingin menggantikan Marito dan bagaimana caranya agar dia dengan Senya bergabung dengan selaras. Senya terharu bahwa Arajin saat ini menjadi pria sejati. Lalu mereka berdua memainkan suling dan Arajin tidak kuat lagi. Dia bertanya apakah bisa menguatkan penggabungan hanya dengan bermain suling. Senya menjelaskan bahwa yang terpenting saat ini mereka harus bisa selaras. Di malam hari Jabashiri dan Hagure sedang berjalan. Lalu mereka bertemu dengan anggota Minato Kai. Salah satu anggota itu menegur Jabashiri untuk tidak melihatnya. Hagure menahan Jabashiri untuk tidak melayaninya. Lalu orang itu menyebut mereka berdua bajingan, sehingga menyulut emosi Jabashiri yang tak terbendung. Jabashiri mengatakan kelompok mereka lah yang menyerang Auta dan mengadukan kepalanya hingga hidung orang itu berdarah. Jabashiri lalu pergi. Terlihat ada pihak lain yang menghampiri anggota Minato Kai dan menghajarnya sampai tak berdaya. Scene berpindah di sekolah, terlihat beberapa siswa sedang berolahraga. Dan guru olahraga menyuruh mereka mencari pasangan untuk pemanasan. Terlihat Arajin sendirian, dan Matakara pun mengajak untuk pemanasan bersama. Hal itu mengingatkan semasa kecil bahwa mereka dulu selalu bersama-sama. Lalu Matakara menanyakan apa yang dikatakan Mahoro kepadanya. Arajin menjawab, Mahoro menyuruhnya untuk menggantikan Marito sebagai ketua Shiguma Squad. Dua orang dari Minato Kai memberi laporan bahwa ada anggota yang diikat oleh pihak Shiguma Squad. Sampainya di lokasi, mereka berusaha membuka ikatan yang keras dan berniat untuk membalaskan dendam kepada mereka. Lalu Komau dan dua anggota lainnya menghampiri anggota Shiguma Squad dan menghajar mereka semua. Perkelahian itu dilihat oleh NG Boy. Lalu Marito melihat foto yang bertuliskan tentang pengancaman terhadap dirinya. Hal itu membuatnya emosi. Ketika Matakara dan Jabu melaporkan bahwa anggota yang terluka harus dibawa ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba Marito datang ke markas Minato Kai dan menyuruh pemimpin mereka keluar, yaitu Ken. Wah guys, ini sih keren banget. Dan makin bikin penasaran apakah Aranji bisa menjadi ketua Shiguma Squad. Lalu kita lihat di episode selanjutnya, apakah ada pertarungan antara Ken dan Marito.